Yahoo, Kristau Anggi des. Gimana kabarnya nih? Komen-komen ya. Dari Shibuya, salah satu kota terkenal di Jepang, yuk jalan-jalan biar nggak sepaneng, bosen di apa tuh aja. Dan dengan checkpoint menuju perempatan Shibuya dan lokasi patung Hachiko. Tentu dapat tahu sih, perempatan Shibuya banyak ditampilin di beberapa anime dan vlog orang kalau pergi ke Jepang. Tapi nih, vibes merasakan sendiri bagaimana suasananya tentu akan berbeda, ya kan? Seperti kita tahu, keuuan Onesang di banyak-banyak video. Namun ketika kau menatapnya langsung, selain keuuan tuh ada apa ya namanya, vibes atau suasana lingkungan yang tidak bisa dideskripsikan. Waduh. Maka kalau wibu, datanglah sekali-kali menginjakan kaki ke Jepang. Bentar, menunggu lampu berjalan kaki menyala dan ya, inilah keramaian perempatan Shibuya. Sama ramainya dengan yang di video-video, tapi vibes yang dirasakan beda. Inilah kalau menikmatinya secara langsung. Checkpoint 1 sudah ditapat nih. Selanjutnya menuju checkpoint patung Hachiko. Patung Hachiko adalah patung anjing yang setia. Bukan, sangat setia menunggu kepulangan majikannya. Kisah kesetiaannya pun sudah banyak ditampilin di banyak film atau media lainnya. Mencoba melihat map manual. Jadi yang belum paham huruf Jepang, kanji, hiragana, katakana, di kota-kota besar di Jepang sudah ada huruf alfabetnya nih. Tapi kalau kalian wibu, suka anime, apalagi wibu yang ingin level up, masa sih nggak belajar bahasa Jepang? Dikit-dikit lah. Kan bisa mengerti sendiri tanpa subtitle apa yang Onesang itu bicarakan. Yah, sok-sokan lihat map manual coba. Akhirnya nyasar juga. Dan Google Map memang pilihan yang terbaik sih.
Banyaknya orang lalu lalang. Saya nggak kayak di Indonesia. Di sini sulit untuk menyapa orang yang asing. Harus ada momen yang pas nih. Karena maaf nih, aku orangnya nggak sebarbar menyapa ini itu gitu. Ya, momen yang pas karena setiap orang berbeda latar belakangnya. Yang membuat berbeda juga cara mengenal mereka. Dan kayak dorama yang kemarin aku tonton nih, Pending Trend. Sebelumnya, ini akan ada spoilernya sih. Jadi dorama ini diperankan oleh Yuki Yamada sebagai Kayashima, lalu ada Akaso Eiji sebagai Shirahama, dan Kamishirai Shimoka sebagai Hatano. Pending Trend sendiri dorama yang menceritakan sekelompok orang yang menaiki kereta di hari kerja yang biasanya. Lalu tiba-tiba itu gerbong kereta mereka terlempar menghilang menuju suatu tempat hutan belantara. Ya, isekai lah. Dan tanpa kejelasan apapun tentang kejadian itu. Tapi dorama ini nih bukan drama genre action nih. Action survival, bikin senjata, bikin armor gitu, bertarung. Tapi lebih ke dorama genre drama. Dorama genre drama coba. Jadi di sini nih di Pending Trend ini menampilin latar belakang dari masing-masing karakter yang menuntun mereka untuk bekerja sama menemukan jalan keluar agar mereka bisa kembali ke zaman asalnya. Dari MC Shirahama yang berjiwa pahlawan tapi naif, lalu ada Kayashima si stylist rambut yang berpikir logis tapi lebih ke negatif, dan karakter cewek utama yaitu Hatano yang ngangong atau lola lah. Lebih menyoroti ke konflik hubungan sosial, dan akhirnya mereka menemukan nih sebabnya kenapa mereka terlempar ke dunia lain, yaitu karena lubang cacing. Dari salah satu penumpang ada ilmuwan yang bernama Inowaki Sensei yang tahu bahwa itu yang membawa mereka ke masa depan. Ternyata mereka berada di dunia masa depan. Masa depan Jepang setelah terkena bencana kejatuhan meteor dan hanya mereka yang hidup. Dan setelah meneliti dan tahu bagaimana lubang cacing itu terjadi, mereka akhirnya bisa kembali. Dan MPV-nya di sini nih Pak Tanaka nih yang tidak disangka-sangka, yang tetap di masa depan, tetap di dunia itu untuk membantu mereka agar bisa kembali ke dunia asalnya. Lalu, apakah setelah mereka kembali ke dunia asal, mereka akan dipercaya bahwa mereka dari masa depan? Setelah konflik dengan para penumpang gerbong di masa depan, dan ketika kembali, mereka berkonflik dengan masyarakat yang tidak percaya akan kepulangan mereka. Yang beberapa netizen oknum menyerang mereka lewat sosial media, menampilkan hal pribadi mereka, dan bahkan menampilkan bahwa adik Kayashima, salah satu karakter kita, merupakan mantan napi. Ya, namanya juga maha benar netizen. Dan akhirnya ending yang menurutku anti klimaks sih, menurutku. Tak tahu apakah mereka bisa mengubah takdir atau enggak, mengubah takdir bahwa Jepang akan hancur atau tidak nih. Tapi dari dorama ini kok aku malah jadi pingin berlatih stylist rambut ya, gara-gara karakter Kayashima sang. Apalagi nih pemagang, mungkin baiknya punya skill cukur ya kan. Lah sampai juga di patung Hachiko. Ternyata aku muter jalan, padahal letak patung Hachiko tuh di sebelah kanan perempatan Shibuya coba.